Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Nuri Prihartati, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Selarang 05, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya banyak berceramah dan siswa hanya mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya bertanya pada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, atau yang terakhir, menjadi fokus saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan menjadi sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar yang adanya perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagaimana saya sebagai pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini merubah perilaku saya, yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Berikutnya, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro,
Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar lebih menarik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.